Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salamnya semoga tercurahkan kepada baginda alam, pendobrak kebatilan, penegak keadilan, Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang saya banggakan, bagaimana keadaan kamu sekalian? Sehat? Mudah-mudahan kalian semuanya ada dalam sehat walafiat. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah materi terakhir di semester 1 ini. Anak-anak sekalian, marilah kita mulai dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dari awal sampai akhir ada dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sedang sakit cepat disembuhkan, yang sedang ada masalah cepat dikelarkan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, sejarah Nabi Muhammad kita bagi ke dalam 3 session, yaitu membahas tentang Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul, kemudian Nabi Muhammad dakwah di Mekah, dan Nabi Muhammad dakwah di Madinah. Yang pertama dulu, Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul. Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul, kita awali dari kelahirannya. Lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan bulan April tahun 570 Masehi. Siti Aminah melahirkan seorang anak laki-laki dengan penuh kegembiraan. Abdul Muthalib, kakeknya, menggendong bayi itu dan dibawanya ke Ka'bah. Setelah dari Ka'bah dan bayi tersebut diberi nama Muhammad. Anak-anakku sekalian, kehebatan Nabi Muhammad selama dikandung oleh Siti Aminah tidak merasakan nyiram seperti ibu-ibu pada umumnya. Jadi tidak merepotkan. Terkadang ada ibu-ibu yang ingin cilok pada tengah malam hari, ya, ingin bakso pada jam 2 pagi hari, gitu kan. Kalau Nabi Muhammad itu tidak pernah merepotkan yang namanya ibu Siti Aminah. Jadi lahirnya begitu hebat, tidak menjadi berat, menjadi beban kepada Siti Aminah. Kemudian setelah lahir pun tidak seperti bayi-bayi yang lainnya, beliau dilahirkan dalam keadaan bersih dan tidak menangis. Dia langsung, bahasa Sundanya tapak deku, ya, langsung sambil membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan kita yang suka baca itu, biasanya doa iftitah, ya, mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berikutnya, setelah beliau lahir, beliau disusukan kepada Halimah binti Abi Duaib, ya. Jadi pada hari ke-8 dari kelahirannya, Nabi Muhammad diserahkan kepada keluarga Sa'ad. Nah, jadi ada namanya Ibu Halimah binti Abi Duaib As-Sa'diyah. Kita kenal dengan Halimatus Sa'diyah. Kemudian Nabi Muhammad tinggal pada keluarga Halimatus Sa'diyah sampai mencapai usia 5 tahun. Ia belajar menggunakan bahasa Arab yang murni serta belajar sifat-sifat terpuji yang terpatri dalam jiwa dan pribadinya. Setelah 5 tahun hidup bersama Halimatus Sa'diyah, Nabi Muhammad kemudian diantarkan kepada ibunya di Mekah. Anak-anak sekalian, setelah diantarkan kepada ibunya, pada saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, Siti Aminah mengajaknya berziarah ke makam ayahnya Abdullah di Madinah. Setelah 1 bulan Siti Aminah di Madinah, ia pulang bersama rombongan. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di Abwa, Ibu Aminah menderita sakit dan meninggal dunia.
dan kemudian dikuburkan di tanah Abwa tersebut. Begitu sedih dan pilu hati Nabi Muhammad mempunyai ayah maupun ibu. Nabi Muhammad pulang ke Mekah dan tinggal bersama kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Tak lama kemudian kakeknya pun dipanggil untuk menghadap Allah pada usia 80 tahun. Pada usia Nabi Muhammad sekitar kurang lebih 8 tahun. Anak-anak sekalian, setelah ditinggal oleh kakeknya, Nabi Muhammad kemudian diajak oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah pamannya yang sangat menyayangi. Hal itu disebabkan akhlak Nabi Muhammad yang luhur, cerdas, suka berbakti dan baik hati. Maka dari itu anak-anak sekalian, agar kita disenangi orang lain, marilah kita berbudi pekerti seperti halnya Nabi Muhammad SAW. Ya, jujur, ramah, murah senyum, dan seterusnya. Dalam usia 12 tahun, Nabi Muhammad sudah dapat bekerja membantu pamannya menggembala domba. Nah, jadi anak-anakku sekalian jangan gengsi. Kalau disuruh mengambil air, disuruh menanam pohon, disuruh mencuci piring, karena Nabi pun tidak malu ketika disuruh pamannya menggembala domba. Atau bahkan sesekali diajak pamannya berniaga, bahkan dagang ya. Kalau kalian diajak dagang oleh ibunya, oleh bapaknya, jangan malu, bantulah ibu bapak kita berdagang seperti halnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad berniaga atau berdagang di negara Syam, ya di Basrah, Nabi Muhammad bertemu dengan rahib pendeta Bahira. Rahib itu telah melihat tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad SAW. Nah itu mulainya pada saat Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib. Kemudian pada usia 25 tahun Nabi Muhammad mendagangkan barang dagangan Khadijah ditemani oleh Maisarah. Maisarah itu pembantunya Khadijah, budaknya Khadijah. Jangan anggap Maisarah itu perempuan, anak-anakku. Maisarah itu nama laki-laki di Arab. Kalau perempuannya Muyassar. Jadi dengan demikian Nabi Muhammad ditemani oleh seorang laki-laki, ya tentunya bukan perempuan. Nah, dengan kejujurannya Nabi Muhammad mendapat kepercayaan yang penuh dari Siti Khadijah. Kalau zaman sekarang kan susah menjadi pedagang yang jujur ya. Nabi Muhammad kalau dari Siti Khadijah 20.000 gitu loh. Tidak ditaikan, dikurangi. Kalau kita kan enggak, 20.000 teh kalau ditawar aduh belum dapat ininya enggak. Kalau Nabi enggak, jujur. Sehingga dengan kejujuran dan kemampuannya Nabi Muhammad mampu mendagangkan barang-barang Siti Khadijah dengan keuntungan yang lebih banyak daripada orang lain sebelumnya. Jadi justru orang itu senangnya karena kejujurannya, sehingga dia mendapatkan laba yang begitu banyak. Kemudian karena kejujuran itulah Siti Khadijah melihat Nabi Muhammad ini adalah seorang yang sangat berbudi pekerti yang tinggi ya. Bahkan melihat kecerdasan Nabi Muhammad itu di atas rata-rata laki-laki pada saat itu, sehingga Siti Khadijah jatuh hati. Nah, kemudian melamarlah Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad. Mereka menjadi suami istri yang harmonis dengan dihiasi nuansa sakinah, mawaddah, warahmah. Di samping mengarungi rumah tangga, Nabi Muhammad pun senantiasa memikirkan rusaknya moral ketika itu ya. Ketika kaum Quraisy yang penuh dengan kejahiliannya, sehingga ia selalu mencari jalan dengan cara menyendiri untuk mencari solusi bagaimana caranya memperbaiki perilaku orang-orang Quraisy tersebut. Nah, ini perjalanan Nabi Muhammad. Kemudian ketika beruzlah, ketika berkontemplasi, Nabi Muhammad pada usia 40 tahun dia pergi ke Gua Hira untuk berkholwat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa. Nah, ketika ia sedang dalam keadaan dalam gua tersebutlah datang malaikat seraya berkata, "Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Bacalah wahai Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad jawab, "Ma'an Nabi Qari'in." Aku tidak bisa membaca, aku tidak bisa membaca, katanya. Bacalah. Maka dilanjutkan oleh malaikat Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram."
alladzi 'allama insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian anak-anak sekalian, beliau mengucapkan bacaan itu, malaikat pun pergi setelah kata-kata itu terpatri dalam hati Muhammad. Namun ia merasa ketakutan sambil bertanya-tanya pada dirinya gerangan apa yang dilihatnya. Setelah menerima wahyu yang pertama itu, maka Nabi Muhammad menjadi seorang atau utusan Allah, ya, menjadi rasul, sehingga ia mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya. Anak-anak sekalian, itulah perjuangan Nabi Muhammad ketika di Mekah. Anak-anakku sekalian, setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, maka beliau mempunyai beban untuk mendakwahkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Maka berikut ini akan kita jelaskan tahapan-tahapan dakwah Rasulullah, ya. Nah, yang pertama, beliau tidak langsung berdakwah seperti hanya sebagian besar kita dakwah di zaman sekarang, tapi beliau dakwah secara sembunyi-sembunyi atau siryatud dakwah. Nah, setelah 3 tahun kemudian dia berdakwah secara terang-terangan atau jahriyatud dakwah. Kemudian dari hasil dakwahnya itu adalah sebagian sahabat-sahabatnya yang beriman kepada beliau, dan disebutlah orang tersebut as-sabiqunal awwalun. Apa itu ya as-sabiqunal awwalun? Adalah orang-orang yang pertama masuk Islam. Secara keseluruhan ada 39 orang, antara lain istrinya Siti Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, kemudian Abu Bakar bin Abi Quhafah atau Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lainnya. Bagaimana reaksi masyarakat Mekah terhadap kedatangan Islam? Nah, anak-anak sekalian, setelah Nabi Muhammad mendakwahkan ajaran Allah, reaksi masyarakat Mekah terbagi dua. Ada yang menerima, ada juga yang menghina. Satu, hinaan, cercaan terhadap Nabi Muhammad justru dipelopori oleh pamannya sendiri, namanya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu masih saudara kandung dari Abdullah, ya. Kemudian mereka orang-orang Quraisy menawarkan rayuan kepada Nabi Muhammad, kekuasaan, kekayaan, wanita, asalkan ia mau menghentikan dakwahnya. Nah, kesepakatan untuk secara bergantian melakukan ibadah kepada Allah dan kepada berhala, itu mereka menawarkan seperti itu. Kemudian ada juga ancaman pembunuhan, mereka mengancam Nabi Muhammad dan mengejar-ngejar para pengikutnya. Tapi juga ada dukungan dari keluarganya, ya. Nabi Muhammad terutama berasal dari kalangan bawah, harus membayar sikap mereka dengan penderitaan. Jadi yang mendukung Nabi Muhammad justru mendapatkan penderitaan. Nah, itulah iman yang pertama, orang-orang yang kuat imannya pada saat dihina, pada saat dicaci maki, mereka tetap mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian menjelang akhir periode Mekah pada tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad mengalami peristiwa yang sangat penting dalam pengalaman keagamaannya, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Tak lama setelah peristiwa itu, sejumlah orang Madinah susul menyusul datang ke Mekah untuk menemui Nabi Muhammad, karena mereka pernah mendengar tentang seorang Nabi yang bakal datang, sehingga terjadi peristiwa Sumpah Aqobah, ya, atau Perjanjian Aqobah, ya. Perjanjian Aqobah ada dua, ada Sumpah Aqobah atau Perjanjian Aqobah pertama, dan Perjanjian Aqobah kedua atau Sumpah Aqobah kedua. Dalam sumpah yang kedua pada tahun 622 Hijriah Masehi, sejumlah orang Madinah bersumpah membela Muhammad dan Islam. Oleh karenanya orang Madinah disebut kaum Ansor atau kaum yang menolong atau para pembela. Nah, apa saja anak-anakku sekalian misi Nabi Muhammad? Yang pertama adalah misinya adalah mengesahkan Allah.
Yang kedua, ketiga kita lanjut.